Ya, eh, dari mengerjakan soal UTS kemarin yang untuk PR kemarin waktu review, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, yang belum dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Gimana? Tentang silahkan kalau masih ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, frame elemen ya. Frame elemen itu untuk aplikasinya itu frame itu rangka sepeda itu. Rangka sepeda itu kita golongkan sebagai frame atau struktur ini yang merah dan biru ini kita namakan struktur frame. Kemudian rangka gedung ini juga kita namakan frame. Nah, jadi struktur itu ya, struktur itu syarat saya struktur itu pada prinsipnya kan dibagi dua ya, ada struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Ini dikenal pula dengan determinate. Nah, ini indeterminate. Kalau determinate contohnya nah seperti ini ya, contoh struktur determinate. Nah, contoh lainnya ya, ini namanya simple structure overhang structure. Ini cantilever structure ya. Kalau indeterminate, nah, tumbuhannya itu sendi-sendi. Nah,
contoh struktur determinate. Nah, struktur seperti ini juga determinate. Ini portal ya, struktur namanya portal, namanya sendi-sendi ya, tumpuan sendi-sendi, struktur dengan tumpuan sendi atau struktur dengan tumpuan jepit. Ini ya. Ini struktur tidak tertentu ya. Kemudian macam-macamnya batang yang digunakan untuk menyusun struktur itu, batang itu ada dua macam, ada batang bar, ada batang beam. Kalau batang bar digabung-gabung menjadi satu, batang bar kemarin adalah batang yang hanya menerima beban dalam arah sumbunya saja ya. Dia hanya mampu menerima beban dalam arah sumbunya saja ya. Contohnya tie rod. Oh ya, kalau beam adalah batang yang mampu menerima beban dalam arah tegak lurus sumbunya, mampu menerima beban momen ya, itu beam. Contohnya ya, contohnya itu ya batang prismatis ya, batang prismatis ya. Batang memiliki penampang yang tertentu dan panjang. Nah, seperti struktur cantilever. Ini menggunakan batang beam. Ya, kalau batang beam ini kalau batang bar digandeng-gandeng menjadi satu, batang bar ya, batang bar ya, biasa kumpulan batang bar dirakit ya, satu dengan sambungan join atau dengan mempergunakan juset akan membentuk sebuah struktur yang namanya struktur truss atau struktur rangka batang. Ya, contohnya
Trust adalah seperti ini. Nah, oleh sendi ini roll, maka struktur truss ini dinamakan dengan struktur truss tertentu ya. Nah, ini adalah batang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 ya. Batang-batang ini, batang nomor 1 sampai dengan 9 merupakan sebuah batang bar. Ya. Dan bila sekumpulan batang beam digabung dirakit ya, dengan sambungan tetap, berupa sambungan las atau baut, ya, akan membentuk struktur yang namanya frame. Ya, struktur frame. Contohnya, ya itu tadi. Struktur frame itu ya, contohnya ya rangka sepeda. Itu frame. Kemudian rangka struktur bangunan. Itu frame ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, kemudian tubuhannya jepit, sini juga tubuhannya jepit ya. Ini join dilas di sini. Dilas. Ini adalah beam. Ini juga beam. Ini juga beam. Ya. Itu contoh frame, namanya kita namakan dengan frame. Ya. Pada pembahasan kemarin, pertemuan kemarin, sebelumnya bar itu pada batang bar. Sebelumnya batang bar pada metode elemen hingga batang bar pada metode elemen hingga itu kan konvensinya itu kan seperti ini ya.
kemarin itu. Ya, batang bar, katakanlah batang 1, ini adalah modal 1, modal 2. Nah, konvensinya kan seperti ini kemarin ya. Pada nodal 1 ada internal force F1, nodal 2 ada F2. Displacement pada nodal 1 U1, displacement pada nodal 2 U2 kan gitu. Persamaan elemennya kan dinyatakan dengan F1, F2 sama dengan apa? Batang bar kemarin. A, E per L kalikan dengan 1, 0, 1. Keliru ya. Kalikan dengan apa kemarin? Kalau batang bar kemarin apa? Apa? Loh, enggak diundang. Enggak dapat undang. Apa? Enggak diundang kok. Enggak diundang. Ya, sama dengan apa kemarin? Satu, apa kemarin? Yang satu gitu ya. Kalikan dengan U1, U2 ya. Gitu kan persamaan elemennya. Ya, sedangkan bila apa namanya? Bila batangnya memiliki sebuah orientasi tertentu sehingga membentuk struktur truss, bila batangnya bar itu membentuk sebuah orientasi tertentu ya, orientasi tertentu terhadap sumbu horizontal, katakanlah seperti ini ya, kemudian dia membentuk sebuah orientasi terhadap garis horizontal sebesar theta, katakanlah gitu. Ini adalah nodal 1, ini adalah nodal 2 ya, maka dia akan memiliki sistem koordinat global X dan Y serta sistem koordinat lokal X aksen, Y aksen ya. Pada nodal 1 ada F1 aksen dalam arah koordinat lokal dan F2 aksen dalam sistem koordinat lokal. Kemudian pada sampai itu pada sumbu Y aksen akan ada F1Y aksen ya, F1X ya dalam arah sumbu X, dan nodal 2 juga akan ada F2Y aksennya, sehingga
sedangkan displacement-nya adalah U1 U1 pada nodal 1 ada U1 aksen U1 dalam arah sumbu X ya, dan ada V1 dalam arah sumbu Y, sehingga persamaan elemen dalam sistem koordinat persamaan elemennya dapat ditulis sebagai apa kemarin, persamaan elemen kalau batang bar dengan orientasi tertentu adalah apa kemarin bentuk persamaan elemennya. Internetnya nggak anu ya. Tuh gimana nih, internetnya nggak anu. Apa? Maka persamaan elemennya adalah F. Tuh gimana ini, F satu dalam arah sumbu X aksen F satu dalam arah sumbu Y aksen F 2 dalam arah sumbu X aksen F 2 dalam sumbu X aksen itu sama dengan A T per L kalikan dengan 1 0 min 1 0 kemudian 0 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0 kalikan dengan U1 V1 U2 V2 ya. Persamaan elemennya seperti ini ya. Kalau dalam sistem ya, persamaan elemennya dapat tulis seperti itu ya. Dan kalau kita ingat kemarin persamaan elemen dalam
koordinat global dapat ditulis sebagai apa? Yang merupakan hubungan antara sistem koordinat lokal dan global ya. Dan dalam koordinat global dapat ditulis sebagai apa kemarin? Ini ya, F1X, F1Y, F2X, F2Y, ya, sama dengan AE per L kalikan dengan kosinus kuadrat kosin minus cos kuadrat minus kosin. Ya, gitu ya. Ini walah. Mana ini? Sin kuadrat minus kosin minus sin kuadrat kosin sin kuadrat cos kuadrat. Ya, simetri ya. Nah, kalikan dengan displacementnya U1 V1 U2 V2. Nah, persamaannya kan seperti ini ya. Kalau apa pada persamaan elemen bar dalam sistem koordinat global ya. Kemudian kalau batang beam kemarin gimana? Kalau batang beam kemarin konvensinya seperti ini kan. Kalau beam itu batang beam pada metode elemen hingga konvensinya adalah seperti ini ya. Ini Y ya, Y pada nodal 1, nodal 2 ada momen 1, kemudian ada momen 2 ya. Kemudian displace pada nodal 1 akan terjadi gaya F1 dalam arah sembunyi ya. Nodal 2 akan bergaya dalam arah sembunyi saja. Sedangkan displacement yang terjadi adalah berupa rotasi ya. Nodal 1, nodal 2. Ya. Kemudian displacement yang mungkin terjadi pada nodal 1 di samping rotasi adalah V1 dan V2 ya. Displacementnya hanya dalam arah sembunyi saja. Konvensinya kan seperti ini. Maka persamaan elemen beam itu itu dapat ditulis menjadi apa? Pada nodal 1 ada F1 Y ya, ada momen 1, ada 2Y, ada momen 2 ya.
sama dengan apa kemarin? EI per L pangkat 3. Nah, matriks kekakuannya kan ini 12 6L undangannya tok ini undangan kan sebagai pengundang, tapi kan beliaunya tahunya kalau nggak ada. Pada hari apa? Bapak kan nggak tahu, cuma undangan aja. 4 L kuadrat minus 6L 2 L kuadrat 12 6L. Iya, jadwalnya mana? Jadwalnya jam berapa? Di mana dia? Kamu itu sendiri. Nah, simetri kan. Ya, kalikan dengan V1. Displacement-nya yang kedua adalah berupa rotasi kan, theta 1. Displacement V2 theta 2. Itu kalau beam ya, datang beam. Ya, kemarin seperti itu ya, kesamaan elemen beam. Sekarang kalau beam tersebut memiliki sebuah orientasi tertentu, bila batang beam memiliki orientasi theta, katakanlah seperti itu. Jadi batang beamnya sama besok pagi mungkin di lagi kan kadang lupa ya, apa sampai pagi hari ya punya sudut theta seperti ini, maka ini adalah ini sistem koordinat globalnya seperti itu, sedangkan koordinat lokalnya aksen dan aksen ya. Maka pada bila ini adalah nodal 1, ini nodal 2, ya, itu pada nodal 1 ini akan ada momen ya, yang satu pada nodal 2 akan ada momen M2, kemudian ada gaya apa M1 dalam arah sumbu Y ya, dan ada F1 dalam arah sumbu X ya, karena sistem koordinatnya global dan lokal. F2 juga gitu, F2 dalam arah sumbu Y dan F2 dalam arah sumbu X ya. Kemudian rotasi displacement-nya adalah V2 dan rotasi pada nodal 2. Ini displacement-nya juga adalah V1 dan rotasi pada nodal 1 ya kan gitu. Maka persamaan elemen beam tersebut, maka persamaan elemen beam dalam sistem koordinat global dapat ditulis menjadi
F1 dalam arah sumbu X, F2 dalam arah sumbu Y, M1 ini bukan M2 tapi 1 ini ya. Kemudian F2 dalam arah sumbu X, F2 dalam arah sumbu Y, M2. Itu sama dengan maaf BIM ya. Ya, sama dengan EI per L pangkat 3. Kalikan dengan 12 S kuadrat minus 12 sin cos 12 cos kuadrat minus 6 L sin 6 L sin 4 L kuadrat minus 12 sin kuadrat 12 sin cos 6L sin 12 S kuadrat 12 sin cos minus 12 cos kuadrat minus 6L cos minus 12 sin cos 12 cos kuadrat minus 6L sin 6L sin 2L kuadrat 6L sin minus 6L sin L cos ya mas, L cos ini. Dan yang terakhir adalah 4L kuadrat. Ini adalah matriks kekakuannya, kalikan dengan deformasi yang terjadi, yaitu deformasi yang terjadi dalam arah sumbu X, dalam arah sumbu Y, 1 ya, modal 1, dan rotasi dalam arah sumbu X, 2, B2, theta 2. Ini adalah persamaan elemen BIM pada sistem koordinat global dengan orientasi theta. Orientasinya theta. Sedangkan frame, struktur frame, itu kan BIM ya. Sekarang frame itu merupakan gabungan antara batang bar dan BIM. Ya. Jadi frame itu konvensinya pada metode Elmeningga itu kurang lebih seperti ini. Ya. Sistem koordinat. Ya. Kemudian aksen. Ya, aksen. Ya. Dia akan membentuk sebuah orientasi sebesar theta. Maka pada
pada nodal 2, nodal 1, pada nodal 1 akan ada, karena bar itu kan gabungan antara bar dan BIM ya. Pada bar berarti ini ada F1X aksen ya. Sini ada F2X aksen ya. Sedangkan pada BIM ini ada F1Y aksen ya. Di sini ada F2Y aksen. Kemudian ada momen ya. BIM kan ada momen di sini ya. M1. Sini juga ada momen M2. Begitu kan? Nah, maka persamaan elemen pada sistem koordinat lokal dapat ditulis sebagai apa? Terus menjadi F1X aksen, F2, F1Y aksen, M1, F2X aksen, F2Y aksen, M2. Sama dengan karena merupakan penjumlahan bar dan BIM, maka ini juga merupakan sebuah penjumlahan dari bar dan BIM. C1 di mana C1 itu sama dengan AE L, kemudian 0, 0, minus C1, 0, 0. Ini adalah 12 C2, di mana C2 itu adalah EI L pangkat 3, koefisien dari matriks kekakuannya BIM kan ya. Kemudian ini adalah 6 C1 L, ini adalah 4 C2 L kuadrat ya, 0, 0, C1 minus 12 C2 minus 6 C2 L, 0, 12 C2 4 C2L minus 6 C2L, 0, 2C2L kuadrat, 6C2L ya, kalikan dengan ini simetri ya. Artinya simetri itu di sini kalau ini 0 berarti sini 0. Ini garis simetrinya. Ini 0 berarti sini 0. Ini 6C1 berarti di sini 6C1L gitu ya. Itu maksudnya simetrik. Kalikan dengan koordinat lokal. Displacement yang terjadi adalah dalam arah sumbu X U1, P1, θ1, U2, W2, θ2. Nah, dalam sistem koordinat global. Sedangkan bila BIM-nya ini disusun menjadi sebuah struktur portal, katakanlah seperti itu,
maka persamaan elemen BIM dalam sistem koordinat global nah itu bentuknya seperti apa? Lebih complicated. Nah, bentuknya seperti ini. Dalam sistem koordinat global, nah, materi kekakuan globalnya seperti ini. Ini adalah persamaan elemen frame dalam sistem koordinat global. Ya, ini bentuk persamaannya. Ya, ini materi kekakuannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Ya, ini struktur frame. Struktur portal sebuah frame ya. Terdiri dari 3 buah batang atau 3 buah elemen. Elemen 1, batang 2, dan batang 3. Tumpuannya pada tumpuan 1 dan tumpuan 4 dijepit. Ya. Kemudian gaya pada nodal 2 pada ujung batang 1 di nodal 2 ini diberi gaya horizontal 10.000 pound. Kemudian pada nodal 3 diberi gaya berupa momen sebesar 5.000 pound in. Panjang dari tiap-tiap batang sama. Dengan modulus elastisitasnya sama. Tetapi penampang batangnya juga sama, luas penampang batangnya. Tetapi momen inersia dari batang 1 dan 3 dan batang 2 berbeda. Batang 1 dan 2 inersianya adalah 200 in pangkat 4. Inersia batang 2 adalah 100 in pangkat 4. Maka nilai dari materi kekakuan untuk elemen 1, ini elemen 1, ya, itu akan elemen satu ini itu terhadap garis horizontal akan membentuk sudut sebesar 90 derajat ya, sehingga nilai cos elemen 1 adalah kosinus 90, nilainya 0, sin 90 0. Kemudian 2 EI per L atau C 12 EI per L itu 12I per L kuadrat itu sama dengan ketemu ini 6I per L. Mengapa kita perlu 12I per L kuadrat, 6I per L? Karena persamaan kekakuannya tadi itu kan ini dasarnya 12I per L kuadrat, 12I per L kuadrat, 12I per L kuadrat. Nah, jadi ini kita hitung dulu biar memudahkan kita. Ya, materi kekakuannya ini. Ya, setelah ketemu E per I juga benar, 6I per L juga ketemu, maka berdasarkan materi kekakuan tersebut dapat kita hitung nilai ini. Pada struktur globalnya itu materi kekakuan tiap elemen ada ketemu ini. E per L kali ini. Ya. E per L 250 kali ini. Ya, ketemu ini untuk elemen 1. Untuk elemen kedua
horizontal, bentuk sudutnya 0 derajat. Akhirnya ketemu nilai kekakuan batang 2 seperti ini. Kemudian pada batang 3, kita ngitungnya itu positif itu dari arah horizontal. Dari kalau pada nodal 3 ya ngitungnya tetanya itu besarnya 270 derajat. Sehingga ketemu cos 270 derajat sama dengan 0. Sin 270 derajat sama dengan minus 1. Sehingga kalau kita masukkan pada persamaan kekakuannya ini, akan ketemu nilai kekakuan batang 3. Ya. Dan karena tumpuannya di nodal 1 dan 4 adalah jepit, maka displacement pada nodal 1 ataupun rotasi pada nodal 1 itu nilainya 0, ya kan? Pada nodal 4 juga gitu, nilainya 0. Maka persamaan pada elemen 2, ini adalah elemen 2 ya. Elemen 2 kan ini, nodal 2 hingga nodal 3 ini elemen 2. Persamaannya adalah F2 dalam arah sumbu X, F1 dalam arah sumbu Y, dalam sumbu Y kan tidak ada, gaya dalam arah sumbu Y kan 0. Jadi akan ketemu persamaannya seperti ini. Dari persamaan ini bisa kita hitung displacement pada nodal 2, displacement pada nodal 2 dalam arah Y, rotasi yang terjadi pada nodal 2, displacement pada nodal 3 dalam arah X, dan displacement nodal 3 dalam arah Y, serta rotasi pada nodal 3. Ya, sehingga bisa kita hitung besarnya ini. Sedangkan kalau kita lihat elemen pertama, nodal 1 dan 2, persamaannya kan seperti ini. Dengan ini tahu, D2 tahu, 2X tahu apa? Displacement pada nodal 2 dalam arah sumbu X dan Y tahu, serta rotasinya tahu, maka kita bisa menghitung besarnya gaya internal atau gaya reaksi pada nodal 1 maupun momen pada nodal 1. Besarnya ini ya akan ketemu ya. Kalau kita bikin free body diagramnya, pada nodal 1 akan ketemu seperti ini. Pada elemen 2 seperti ini. Pada elemen 3 seperti ini. Itu contoh perhitungannya pada struktur frame. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Belum paham? Oke, kalau gimana? Masih memahami. Oke, supaya Anda bisa benar-benar paham, ya, tolong Anda kerjakan lagi contoh soal ini. Ya, contoh soal ini Anda kerjakan lagi. Kemudian tulis apa yang kamu tidak tahu. Ya, caranya seperti itu. Kamu harus ngerjain ini, contoh soalnya ini. Ya, kerjakan lagi sampai ketemu free body diagramnya ini. Setelah itu sambil memahami ya, kemudian coba kerjakan salah satu dari PR ini. Ini kan ada dua
nomor 1 dan nomor 2. Pilih aja salah satu. Setelah Anda memahami contoh soal ini dan mengerjakan, kemudian kerjaannya juga dikumpulkan ya. Pilih salah satu. Ini kan yang nomor 1, nomor 2 ini kan belum saya kasih solusi. Nah ini tolong kamu kerjakan. Begitu ya, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Dipilih salah satu saja. Dikumpulkan minggu depan. Ini yang contoh soal tadi ada di LMS Pak ya? Ada. Ini semua Di ada. Ada dia. Ada dia. S. Nih. Contoh soalnya ada. Ya. Ya, ini loh ya. Gimana? Paham? Oh iya Pak. Nah, ini tolong kamu kerjakan lagi sambil dipelajari bagaimana dipelajari kira-kira mana aja yang nggak tahu boleh ditanyakan minggu depan. Setelah ini bisa ngerjain contoh soal ini, coba kamu kerjakan lagi ini ya. Ini salah satu saja, ini atau ini. Oh, hanya satu ya. Hanya satu di sini ya. Kenapa nggak satu ya? Ya udahlah. Anda kerjakan ini atau boleh yang itu tadi nanti saya kirim di WA group atau dikerjakan salah satu ya. Boleh nanti saya kirim di WA group. Ini ya. Soal yang ini saya kirim di WA group saja. Berarti contoh soal plus soal Pak ya? Untuk belajar kan gitu. Cara belajar Ini. yang termudah kan gitu. Nih, ya ini atau yang ada di LMS. Ya, gitu ya. Baik Pak. Coba nanti kerjakan. Cara ngerjainnya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan mulai dikerjakan aja sekarang. Dan nanti dikumpulkan di LMS. Tempat pengumpulannya, ntar saya bikinkan. Belum ada kayaknya. Nggak ada apa belum ya? Belum kayaknya. Oh, belum ada. Tempat pengumpulannya saya bikinkan. Ya. Nah, dari tanggal hari ini sekarang hingga tanggal berapa? 22, 28 ya. Dua tiga. Nah, nih. Kumpul di sini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saja. Silakan segera dikerjakan dan dikumpulkan.